Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran ekonomi. Ibu harap semoga kalian selalu tetap semangat meskipun pembelajarannya daring ya anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Jangan lupa kalian isi presensi terlebih dahulu yang telah Ibu sediakan pada Google Classroom ya. Materi yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini adalah mengenai pembangunan ekonomi. Dan materi mengenai pertumbuhan ekonomi nanti kita akan membahasnya pada pertemuan selanjutnya. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian pembangunan ekonomi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan produk domestik bruto suatu negara dalam jangka panjang. Kenaikan PDB tersebut melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Jadi, dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan produk domestik bruto suatu negara dalam jangka panjang yang melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Selain kenaikan pendapatan, tujuan pembangunan ekonomi juga untuk memperbaiki kondisi di luar aspek ekonomi, seperti perbaikan lembaga pemerintahan, perbaikan sikap, juga untuk memperkecil jurang pemisah atau kesenjangan antara si kaya dan juga si miskin. Selanjutnya mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama ada tanah dan kekayaan alam. Secara umum, negara yang memiliki kekayaan melimpah itu dapat mempermudah laju pertumbuhan ekonominya dibandingkan dengan negara yang tidak memiliki kekayaan alam. Tetapi itu semua tidak akan berarti jika negara tersebut tidak memiliki modal yang cukup, lalu tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai, tidak mempunyai teknologi yang maju, dan pasar yang potensial. Yang kedua, ada kuantitas dan kualitas penduduk dan tenaga kerja. Dengan pendidikan dan pelatihan, itu dapat menghasilkan sumber daya manusia yang terdidik juga terlatih dan dapat menjadi pionir dalam pembangunan. Akan tetapi, hal tersebut banyak mendapat tantangan dari tingginya angka pengangguran, rendahnya produktivitas, dan laju pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi daripada pendapatan per kapita. Yang ketiga ada kepemilikan modal dan penguasaan teknologi. Pada masyarakat yang kurang maju, penggunaan alat-alat tradisional seperti cangkul, bajak, itu sangat berperan penting dalam kegiatan berburu dan bertani. Tetapi pada masyarakat modern, peranan modal sangat mempengaruhi tingkat produktivitas. Akan tetapi, penggunaan modal tersebut tetap harus dibarengi dengan penggunaan teknologi yang maju. Yang keempat, ada sistem sosial dan sikap masyarakat. Sistem sosial dan sikap masyarakat ini juga memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi, karena hasil identifikasi di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa sikap masyarakat ini mempengaruhi pembangunan ekonomi. Selanjutnya mengenai masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. Karakteristiknya yang pertama adalah ketergantungan pada sektor pertanian primer. Negara-negara yang berkembang umumnya itu sangat bergantung pada sektor pertanian dan juga sektor pertambangan. Yang kedua adalah rendahnya tingkat produktivitas. Rendahnya produktivitas ini dapat dilihat pada pendapatan produk domestik bruto per kapita yang sangat kecil. Yang ketiga adalah ketergantungan yang besar dan kerentanan dalam hubungan internasional. Kondisi domestik perekonomian negara berkembang itu sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian khususnya oleh negara-negara maju. Ini terjadi karena lemahnya permintaan domestik yang disebabkan oleh lemahnya permintaan agregat membuat perekonomian itu sangat mengandalkan pada barang-barang ekspor. Tetapi barang-barang yang diekspor ini adalah barang-barang primer. Yang keempat adalah pasar dan informasi yang sempurna.
Keberadaan pasar di negara berkembang juga itu memberikan informasi yang tidak sempurna. Informasi tersebut hanya dikuasai oleh sekelompok orang yang memang memiliki hubungan baik dengan birokrasi. Nah, keadaan ini yang banyak merugikan konsumen atau merugikan masyarakat. Yang kelima adalah tingginya tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran pada negara berkembang itu sangat tinggi. Penyebab tingginya angka pengangguran pada negara berkembang itu disebabkan karena laju pertumbuhan angkatan kerja yang lebih tinggi di satu pihak dan rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja di pihak yang lain. Yang selanjutnya ada rendahnya tingkat kehidupan. Rendahnya tingkat kehidupan ini dapat dilihat pada kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, lalu kesehatan, perumahan, seperti itu. Yang terakhir ada tingginya pertumbuhan penduduk. Tingginya pertumbuhan penduduk pada negara berkembang itu menimbulkan masalah-masalah yang besar, terutama berkaitan dengan penyediaan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, seperti itu. Selanjutnya mengenai kebijakan dan strategi pembangunan serta indikator keberhasilannya. Pembangunan ekonomi merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi telah mengubah struktur ekonomi dan mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi ini harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan. Rumusan strategi ini berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran itu akan dicapai. Yang selanjutnya itu diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selanjutnya, indikator keberhasilan ekonomi. Yang pertama, ada indikator moneter, yang di dalamnya ada pendapatan per kapita, lalu indikator kesejahteraan ekonomi bersih atau net economic welfare. Pendapatan per kapita adalah indikator moneter atas setiap ekonomi penduduk suatu negara. Indikator pendapatan per kapita ini mempunyai beberapa kelemahan, seperti tidak tergambarkannya kesejahteraan masyarakat secara utuh. Tingkat pendapatan ini bukan satu-satunya faktor penentu tingkat kesejahteraan masyarakat, melainkan ada beberapa faktor lain, seperti adat istiadat, kondisi alam, kondisi iklim, lalu kebebasan masyarakat. Sedangkan ekonomi bersih itu adalah indikator pembangunan yang menyempurnakan metode perhitungan dengan koreksi positif dan juga koreksi negatif. Koreksi positif itu mengharuskan adanya perhatian terhadap waktu senggang dan perkembangan sektor informal. Sedangkan koreksi negatif berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, ada indikator moneter. Di dalamnya ada indikator sosial dan indeks kualitas hidup. Ini mencangkup tingkat harapan hidup, angka kematian bayi, dan tingkat melek huruf. Yang ketiga, ada indikator campuran yang mencakup indikator susenas inti dan indeks pembangunan manusia atau IPM. Indikator susenas inti merupakan indikator kesejahteraan yang dikembangkan oleh BPS pada tahun 1992. Ini mencangkup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, angkatan kerja, dan akses ke media massa. Sedangkan indeks pembangunan manusia atau IPM itu diukur berdasarkan tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf, dan pendapatan real per kapita yang diukur berdasarkan paritas daya beli atau keseimbangan kemampuan berbelanja. Anak-anak, selain ketiga indikator yang tadi, ada beberapa indikator juga yang bisa digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi, seperti garis kemiskinan dan juga kebutuhan dasar minimum. Cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat dipahami ya anak-anak.
Selanjutnya, pembelajaran kita lanjutkan pada Zoom Meeting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.